Pernahkah kau merasa dunia seakan berhenti berputar, namun beban di pundakmu justru terasa semakin berat? Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Ahmad. Ahmad adalah gambaran dari kita semua, pejuang hidup yang mencoba bertahan di tengah badai. Sore itu, ia duduk di teras rumah kayunya yang sederhana, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Wajahnya menyimpan ribuan cerita tentang kekelelahan yang tak terucapkan pada siapapun. Tangannya yang kasar bercerita tentang kerja keras yang panjang. Namun hasil yang didapat tak kunjung menutupi kebutuhan. Ahmad merasa fisiknya sudah mencapai batas, namun pikirannya tak bisa berhenti berlari. Ia bertanya dalam diam, mengapa setiap kali ia merasa hampir roboh, ujian baru selalu datang mengetuk pintu rumahnya. Bukankah Allah Maha Tahu bahwa ia sedang tidak baik-baik saja? Ia menghela napas panjang, mencoba membuang sesak yang menghimpit dada. Malam mulai merayap, membawa kegelapan yang seolah mencerminkan suasana hatinya saat itu. Ahmad melihat ke dalam rumahnya, di mana lampu minyak kecil bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Ia teringat pagihan yang menumpuk, dan kesehatan ibunya yang kian menurun di kamar sebelah. Kelelahan ini bukan hanya soal otot yang pegal, tapi soal jiwa yang mulai kehilangan arah. Di titik inilah iman seseorang seringkali dipertaruhkan, antara menyerah atau terus melangkah. Tiba-tiba, suara rintik hujan mulai jatuh satu persatu di atas atap seng rumahnya, menambah melankoli malam. Ahmad merasa seolah alam pun ikut menangis bersamanya, namun ia tahu tangisan tak akan mengubah keadaan. Ia masuk ke dalam rumah, berjalan perlahan melewati lorong kayu yang berderit di bawah kakinya. Setiap langkah terasa seperti beban bertonton, seakan bumi memiliki gravitasi lebih kuat khusus untuk dirinya malam ini. Inilah pemicu konflik batin yang paling dalam, keraguan akan kasih sayang Sang Pencipta. Ia berhenti di depan sebuah cermin tua yang retak di sudut ruangan, menatap pantulan dirinya sendiri. Siapa pria ini? Ahmad hampir tidak mengenali wajah yang penuh dengan guratan kekelahan itu. Hatinya mulai berontak, berbisik tentang ketidakadilan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia merasa telah melakukan segalanya dengan benar, namun mengapa jalan yang ia lalui selalu penuh dengan kerikil tajam dan tanjakan yang tak ada habisnya? Puncaknya terjadi ketika ia mencoba berwudu. Air yang dingin menyentuh kulitnya, namun tak mampu mendinginkan hatinya yang membara. Ahmad bersujud di atas sajadah usangnya, namun air mata justru mengalir lebih deras dari biasanya. Ia merasa benar-benar hancur, sendirian di tengah samudra ujian yang tak bertepi. Di dalam sujudnya, ia berteriak tanpa suara, memohon jawaban atas semua beban yang terasa tak masuk akal ini. Dalam keheningan malam yang mencekam, hanya suara detak jam dinding yang menemani kesendiriannya. Ahmad teringat sebuah ayat yang pernah ia baca, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi saat ini, ia merasa kesanggupannya sudah habis, sudah berada di titik nol. Ia merasa seolah-olah ia sedang dipaksa untuk memikul langit sendirian di atas pundaknya yang mulai membungkuk. Namun, di tengah badai emosi itu, sebuah kesadaran perlahan muncul, seperti fajar yang menyingsing. Ahmad mulai merenung. Mungkinkah ujian ini datang bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk meluluhkan keangkuhannya? Selama ini ia merasa kuat karena usahanya sendiri. Namun saat ia lelah, ia dipaksa untuk sadar bahwa ia tak punya daya kecuali darinya. Kelelahan adalah cara Allah memanggil hambanya untuk kembali bersandar total hanya pada kekuatan ilahi. Ia membuka Al-Quran tua miliknya, membiarkan jemarinya menari di atas lembaran kertas yang mulai menguning. Matanya tertuju pada janji Allah tentang kemudahan yang menyertai setiap kesulitan. Ahmad menyadari bahwa ujian saat lelah adalah bentuk kasih sayang yang menyamar. Seperti besi yang ditempa saat panas, jiwa manusia ditempa saat berada di titik paling rentan, agar menjadi lebih kuat dan lebih murni dari sebelumnya.
Bayangan tentang perjuangan para nabi mulai melintas di benaknya. Mereka yang ujiannya jauh lebih berat, namun kesabarannya tak terbatas. Ahmad tersenyum kecil, menyadari betapa kerdil keluhannya selama ini dibandingkan dengan keagungan rencana Allah. Ia mulai memahami bahwa Allah memberi ujian saat kita lelah, agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai mengandalkannya. Itulah rahasia ketenangan yang selama ini ia cari, namun tak pernah ia temukan dalam harta. Keesokan paginya, Ahmad terbangun dengan perasaan yang berbeda, meskipun beban hidupnya secara materi belum berubah. Ia merapikan tempat tidurnya, menyapu lantai kayu rumahnya dengan semangat baru yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tubuhnya mungkin masih lelah, tapi jiwanya telah menemukan sumber kekuatan baru. Ia sadar bahwa ujian adalah cara Allah untuk mengosongkan hati dari dunia, agar bisa diisi dengan cintanya yang abadi. Ketika ia keluar rumah, ia melihat sebuah tunas kecil mulai tumbuh di antara bebatuan di halaman rumahnya yang kering. Sebuah pemandangan sederhana yang kini terasa begitu bermakna baginya. Kehidupan bisa muncul di tempat yang paling mustahil sekalipun. Ahmad belajar bahwa kelelahannya adalah tanah yang subur bagi tumbuhnya iman yang kuat. Allah sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang lulus dalam ujian kesabaran. Ketahuilah, wahai sahabat, saat kau merasa sangat lelah dan ujian datang bertubi-tubi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu dengan sangat dekat. Dia ingin mendengar rintihanmu. Dia ingin kau mendekat dan berbisik, "Ya Allah, aku tak mampu tanpamu." Ujian saat lelah bukan untuk menyiksa, tapi untuk memastikan bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempatmu kembali. Jangan menyerah sekarang, karena mungkin saja jawaban dari doamu tinggal selangkah lagi di depan mata. Teruslah melangkah meski dengan kaki yang gemetar, karena setiap tetes keringat dan air matamu dihitung sebagai pahala yang tak terputus. Ingatlah bahwa pohon yang paling kuat adalah pohon yang paling sering dihantam angin kencang di puncak gunung. Begitu juga dengan dirimu. Ujian ini adalah bukti bahwa kau adalah hamba pilihan yang dianggap sanggup oleh Sang Maha Kuasa. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan saksikanlah bagaimana Allah akan merubah lelahmu menjadi lilah. Semoga kisah Ahmad menginspirasi kita semua untuk tetap teguh di jalannya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe Nuria's channel, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berjuang di tengah kelelahannya. Tuliskan amin di kolom komentar jika kau percaya bahwa Allah akan segera mengangkat bebanmu. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.